497 tahun sudah usia Jakarta. Sejak ditekennya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada April lalu, status Jakarta sebagai ibu kota negara dipastikan segera sirna dan digantikan dengan ibu kota Nusantara. Lalu bagaimana Jakarta dikenang dan bagaimana nasib Jakarta ke depannya? Berikut liputan Andre Septian dan juru kamera Ridwan Bima. Di usia ke-497, Jakarta menjadi kiblat kemajuan pembangunan dan perekonomian nasional. Fasilitas layanan publik dan transportasi terintegrasi, memudahkan aksesibilitas di ibu kota. Jauh sebelum menjadi ibu kota negara, peradaban di Tanah Muara ini telah berlangsung berabad-abad. Setelah melewati masa penjajahan Jepang, Presiden Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat. Kota ini sekali lagi menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Di sini nih proklamasi kita sebagai nation state itu dilakukan di Jalan Pegangsaan, dan buat Soekarno proklamasi pertama, proklamasi kedua, dan kebangkitan nasional itu modal sejarah yang sangat kuat yang nggak mungkin dan nggak boleh dilupakan. Kalau lu dilupakan, Indonesia selesai. Karena Indonesia itu antitesis atau buah dari nasionalisme gitu. Antitesis dari kolonialisme itu nasionalisme itu buahnya Indonesia. Jadi kalau mau ngomongin Indonesia, orang Indonesia di mana pertama lahir ya di Jakarta gitu. Itu yang istimewa, dan karena istimewa yang nggak bisa dilupakan, apalagi diabaikan dan dikesampingkan. Jakarta memasuki fase baru. Statusnya sebagai ibu kota negara digantikan ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan mendatang. Dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, fokus Jakarta dialihkan sebagai pusat perekonomian dan kota global. Dalam mendukung visi utama Jakarta Kota Global, Undang-Undang DKJ memberikan ruang gerak yang lebih luas. Salah satu inisiatifnya adalah pengaturan kawasan aglomerasi yang memungkinkan Jakarta membangun kota megapolitan bersama 10 kota penyangga. Sinkronisasi di antara kawasan aglomerasi nantinya akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari transportasi, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang. Membangun Jakarta tidak bisa dijalankan sendirian. Nah, di sini kuncinya adalah kawasan aglomerasi tadi mempunyai 3 hal. Satu, penyusunan rencana induk yang terintegrasi ya antara Jakarta dengan Bodetabek. Artinya ada penyelarasan bagaimana rencana tata ruangnya, RT RW dan RDTR-nya menyatu. Kedua, rencana induk program pembangunannya. Tadi kan sebutkan Jakarta menjadi kota global. Bagaimana pemerintah Bodetabek itu juga sejalan mendukung mewujudkan kota Jakarta menjadi kota global tadi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu pembagian kewenangan dan pendanaan ataupun anggaran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI, daerah khusus Jakarta, Banten, dan Jawa Barat kan saling terkait, dan anggaran APBD kota kabupaten di Bodetabek. Apapun yang terjadi, Jakarta tetaplah bagian sejarah terpenting perjalanan bangsa Indonesia. Jakarta dipilih menjadi ibu kota bukan karena penjajah, namun karena sejarah yang panjang dan juga letak yang strategis. Sebentar lagi Jakarta purna tugas sebagai ibu kota. Tak perlu ditangisi ataupun diratapi, karena Jakarta tetaplah Jakarta. Kota dengan penduduk yang multikultur menjadi miniatur Indonesia yang harus kita jaga bersama. Kita harapkan rencana pembangunan Jakarta sebagai kota global diiringi juga dengan penyelesaian masalah-masalah klasik yang ada di Jakarta. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang kini bukan lagi ibu kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.